Kita nggak milah-milah mau kampung mau perumahan, kalau dia memang menempati tanah yang bukan miliknya dan itu memang kepake sama kita, ya kita tertipin gitu. Yang saya bilang tadi, kepentingannya lebih besar lagi. Semakin banyak orang yang bisa menikmati jalan itu tadi. Logika hari ini, saya nggak akan nyampe sini kalau saya, kelurahan saya itu turun ke masyarakat, ngomong sama yang berdampak. Nggak ada satupun orang dari situ, RT, RW, lurah itu untuk menghadap masyarakat. Oke. Ya saya berterima kasih diberikan amanah, kemarin dipilih. Tapi kan saya ini harus berada di warga masyarakat yang lebih banyak lagi. Saya nggak bisa juga program kemudian saya ada program tuh saya nggak bergerak. Ini udah ada anggarannya 15 miliar, jadi kemungkinan hampir 1 kilo dari situ akan kita bereskan itu. Yang udah selesai tamu, masih ada 7 lagi Pak. 7 lagi. Oh Bu. Oke. Assalamualaikum. Ya. Sehat semua. Sehat Pak. Ayo mana? Pak. Ayo. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Reza. Saya kebetulan profesi saya advokat Bu Pak Wali. Nah ini tim saya. Tanpa disadari ternyata ada bagian dekat rumah saya yang perlu bantuan. Wali. Nah saya di sini kebetulan mewakili warga dari Kelurahan Teluk Pucung Pak. Oh Teluk Pucung sana, utara. Ini tadi Bekasi ini. Iya, yang Pak Wali pernah ke sana juga lah. Gitu kan, ada Pak Asep, Pak RT-nya, Pak Wali pernah juga datang ke Pasar Bersih tuh. Artinya di sini ada hal-hal yang perlu diluruskan Pak Wali, karena kita juga sudah bersurat ke Pak Wali, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini ketemu Pak Wali langsung gitu. Inti permasalahan utamanya begini Pak Wali, kami ini warga sekitar ini kaget ada surat himbauan dari lurah yang menyatakan tolong segera digusur, sedangkan yang masyarakat tahu ini hanya program normalisasi gitu Pak Wali. Sedangkan rumah yang ditempati oleh mereka ini di belakang itu tidak ini Pak Wali, tidak mengganggu untuk normalisasi, karena dulu kan juga pernah ada beko masuk jalan gitu. Nah ini sebetulnya yang mau kami pertanyakan, apakah ini normalisasi ataukah ini penggusuran? Kembali lagi, saya di sini Pak Wali, saya pro bono benar-benar membela, nggak ada bayaran. Tapi warga masyarakat yang akan terdampak ini Pak Wali, mereka juga ternyata saya tanya, pemilih Pak Wali kemarin gitu kan, jadi wajib lah kiranya harus ketemu tetap muka gitu loh. Nah ini bagaimana solusinya? Karena kalau memang tadi Pak Wali juga di awal tidak ada ini program pemerintah yang harus dilaksanakan, kami pastikan Pak Wali hari ini kami setuju dan sepakat. Tetapi sejauh apa program ini dijalankan, penggusurannya kan? Atau hanya untuk sebatas normalisasi? Karena kalau tadi Pak Wali bilang banyak BMSDA-nya mana? BMSDA-nya loh. Kalau memang ada anggarannya enggak? Posisinya normalisasi Pak, dan bagian belakang rumah warga Ini yang jalanan terusan nih. Iya Pak. Iya. Terusan yang lagi jalan yang masih baru sampai di Prima. Iya. Jadi saya bisa pastikan program kita itu bertahap sampai ke perbatasan jembatan apa tuh? 45. Bukan 45, terus sampai ke jembatan yang baru kita bangun di mana yang Atakwa. Atakwa. Jadi udah bisa saya pastikan bahwa kita akan menyesuaikan pekerjaan itu sampai ke Atakwa. Dalam rangka untuk kemudian kita membagi lalu lintas agar di sana itu satu arah semua. Untuk kota Bekasi. Jadi yang dari sini satu arah ke sana, yang sini satu arah ke sini. Jadi udah bisa saya pastikan kalau itu sejajar dengan itu perjalanan akan sampai sana.
sampai jembatan yang baru kita bangun kemarin, At-Taqwa. Karena itu diyakini betul memang punyanya PJT. Jadi apakah dikerjakan sekarang? Kenapa waktunya sekarang? Ya sekarang baru ada duitnya. Kan pemerintah nih ngapain juga sih mempersulit warga masyarakatnya, mengada-ngada kayak tadi nih, lote. Kita ganggu nggak? Nggak kita ganggu. Ngapain juga sih? Tapi hari ini negara butuh. Hari ini negara untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Gitu loh. Ya saya berterima kasih diberikan amanah kemarin dipilih. Tapi kan saya ini harus berada di warga masyarakat yang lebih banyak lagi. Saya nggak bisa juga program kemudian saya ada program tuh saya nggak bergerak. Ini udah ada anggarannya 15 miliar. Jadi kemungkinan hampir 1 kilo dari situ akan kita bereskan itu. Kita sitpel, kita jadikan. Kapan lagi Pak kesananya? Ya kita nunggu duitnya lagi. Kalau Pak Gubernur besok ngasih lagi, ya kita bangun lagi. Tapi konsepnya sampai sana. Alinda yang kemarin udah dibongkar, kan ngomong kan? Warga masyarakat juga gitu. Kapan nih udah dibongkar? Ya tahun ini kita punya anggaran 10 miliar. Ya kita kerjain 10 miliar. Tahun depan kita kerjain lagi 10 miliar. Ya jadi itu prosesnya adalah karena kondisional bahwa hari ini kita mengoptimalkan di bagaimana sungai-sungai itu dalam kondisi yang berada di depan warga masyarakat. Yang duluan kan Kalimalang. Dulu Kalimalang 1 arah apa 2 arah? 1 arah kan? Sekarang kan sampai ke Jakarta 2 arah. Kira-kira lebih rapi nggak? Manfaatnya lebih banyak nggak yang lewat jalan sana? Sama dengan ini kan, besok yang lewat jalan ini mungkin lebih banyak lagi. Coba, saya harus berpihak kepada yang mana? Saya gini Pak, izin. Warga masyarakat sebelum saya bela Pak, satu pesan saya sama mereka. Ya. Target kalian apa? Target kalau kalian tetap ada di sini, saya nggak membantu. Tapi mereka memang menyadari tidak mungkin bertahan, tidak mungkin juga melawan pemerintah. Tetapinya nih Pak, langkah-langkah yang saya lihat selama ini untuk memberitahukan kepada warga tidak secara bijaksana dilakukan oleh pemerintah. Logika hari ini saya nggak akan nyampe sini kalau saya kelurahan saya itu turun ke masyarakat, ngomong sama yang berdampak. Nggak ada satupun orang dari situ RT RW lurah itu untuk menghadap masyarakat. Oke. Itu Pak. Oke. Kalau Bapak bilang ini ada jangka waktu yang ini program tidak mungkin saya hilangkan, ini harus dilanjutkan, silakan. Tapi Bapak juga menyampaikan, nggak mungkin kalau nggak ada dananya dijalankan. Bolehlah Pak, kasih tahu sama kami sampai kapan kami bisa di situ. Saya pastikan tidak ada satu orang pun warga di situ yang mau miskin, betul? Karena mereka belum punya uang hari ini Pak, gitu loh. Jadi maksud saya bisa nggak sih Pak bantu saya? Ini loh, kalian akan digusur pada tanggal sekian bulan sekian. Ini loh jalanannya. Itu tidak ada yang kami terima Pak. Jadi gini, jadi memang kalau soal rencana itu harusnya mulai dari bulan Desember tahun 2024 itu udah tahu. Karena namanya perencanaan itu H-1 tahun. Nah, ini juga nanti akan kita terus sosialisasikan kalau kayak gitu. Jadi jauh hari udah akan kita ingatkan. Sama semua. Nah, ya makanya oleh karena itu tentu permohonan maaf. Tetapi itu tadi kembali lagi, ini ada jangka waktunya. Sekarang sudah masuk peringatan berapa? Sudah ada peringatan belum? Belum. Berarti belum. Masih 0 meter tuh ibaratnya. Kalau kita besok baru dikeluarkan peringatan 1, berarti 7 hari. Peringatan 2, 7 hari. Makanya baru himbauan kan? Kalau himbauan tuh, belum masuk. Nanti begitu ada peringatan pertama, ingat nih, begitu besok nih, anggaplah hari ini himbauan. Berarti benar nih sosialisasi bahwa ini akan dibuat jalan. Begitu nanti keluar peringatan pertama, itu berlaku 7 hari. Peringatan kedua, 7 hari. Peringatan 3, 7 hari. Kemudian setelah itu perintah membongkar sendiri, 14 hari. 7, 7, 7, 21, 21 tambah 14. 35 hari. Kurang lebih kalau toh itu akan baru keluar 35 hari sejak peringatan pertama. Nah sekarang udah siap-siap nih, sekarang belum ada peringatannya nih. Baru himbauan.
Maksudnya supaya itu tadi mungkin kelurahan prepare dan sebagainya, ya. Jadi itu konstelasinya. Jadi kalau misalnya besok Pak Lurahnya ngeluarin peringatan pertama, berarti hitung 35 hari berikutnya kemudian akan dilakukan pembongkaran oleh pemerintah kota. Ya, jadi itulah ya tahapan yang memang kita lakukan. Makanya minggu depan mungkin Pak KDM juga akan ke Bekasi, ya. Udah saya arahkan itu, ya udah besok kita ke arah utara supaya ya supaya sama-sama nanti didengarkan. Satu beko sama satu truk itu khusus udah ngerjain yang utara. Karena utara yang saya tahu bahwa kondisinya paling rendah. Dia harus sering-sering dikeruk, sering-sering di antara daerah yang lain. Saya kira utara karena kita tahu utara yang paling terakhir keringnya. Apalagi kemudian dia berhadapan dengan wilayah kabupaten. Kitanya rajin ngeruk, di sana yang agak ngeruk ya itu tadi. Air kagak jalan-jalan tuh ke sana. Betul nggak? Utara, Medan Satria. Makanya sekarang saya dapat 2 bantuan dari Perumnas, saya taruh satu di Medan Satria, satu di utara. Dah, bosennya dipakai. Betul nggak? Kemarin yang namanya folder VIP, sekarang udah bagus kan? Dan kemudian lagi kita mau bikin tamannya kan? Udah mulai ditanamin nih. Saya udah bilang tuh teman-teman yang di sana bikin konsep secara menyeluruh. Sesuaikan dengan nanti anggaran yang ada. Saya punya duit 500, ya kerjain aja 500. Jangan menghasilkannya sesuai dengan uang, tapi sesuai dengan konsep. Besok saya tambahin lagi, besok tambahin. Ya mudah-mudahan 3-4 tahun selesai. Sama dengan pada waktu kita membangun yang namanya Taman Wisma Asri. Saya kalau buat masyarakat, Pak, saya paling depan, Pak. Wisma Asri itu masih diakui masih punyanya apa namanya? Karsindo. Saya bilang udah kita pakai aja, udah kita bikin itu daerah hijau kok udah nggak bisa dibangun sama Karsindo. Kalau memang dinyatakan bahwa kita kalah, ya udah kita bayar. Selesai masalahnya. Tapi masyarakat dapat ruang terbuka hijau, masyarakat dapat taman bermain, masyarakat dapat duit dari sana. Gitu loh. Kan? Ya kita normalisasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Cuma hari ini sudah ada anggarannya. Kurang lebih sekitar 800 sampai 1 kilo tuh. Nanti akan kita bangun jalan. Pak, pertanyaannya begini, Pak. Apakah dengan adanya surat peringatan itu diikuti dengan tindakan bijaksana dari pemerintah nggak sih? Artinya apakah peringatan aja gitu dengan otomatis membuat satu tanpa ada sosialisasi dari pemerintahnya atau bagaimana? Ya sekarang berarti kan hari ini bagian dari sosialisasi pemberitahuan itu. Iya kan? Pemberitahuan itu kan bagian dari sosialisasi. Ya kirain surat datang gitu Pak, langsung surat aja atau bagaimana gitu loh Pak, maksud saya. Apakah kita bisa mungkin dikumpulin dulu warga-warga yang terdampaknya, lurah untuk hadir atau Bapak? Itu nanti saya akan perintahkan Bu Kabak ya. Nanti kalau memang itu nanti disampaikan untuk yang lebih luas apa yang saya sampaikan ini jangan dikurangi, dilebihkan. Kalau toh memang harus saya datang juga saya datang. Siapa? Ya, Siap. Saya kan dengan masyarakat senang-senang aja lah. Ya, buktinya kan nggak ada kesulitan ketemu saya. Saya sampaikan Senin sampai Kamis, Senin dan Kamis. Ya, insya Allah saya puasa, jadi saya nggak pergi kemana-mana. Ya kecuali kalau saya dipanggil Pak Gubernur, dipanggil Pak Menteri, baru saya keluar. Ya, tapi kalau hari-hari biasa malah Pak Dandim yang datang ke saya. Tapi kalau Selasa, Rabu, Jumat saya yang keluar. Karena Pak Dandim tentara, jadi puasa juga dia kuat, nahan panas. Saya melihat dari media sosial Bapak yang sama Pak Dedi, Iya. terkait adanya mau relokasi warga-warga Bantaran, dibangun ke rumah panggung dengan anggaran dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari Bapak, terus juga ada dari PBD yang lain lah, saya nggak tahu lupa. Itu bagaimana Pak? Karena itu harapan juga Pak. Biar nanti kita tunggu, karena kan nunggu juga. Pemerintah daerah itu kan pada posisi yang terakhir. Kalau kemudian ada anggaran dari pusat, anggaran dari provinsi, baru kita ikut dalam posisi anggaran itu. Tetapi yang menjadi hari ini yang menjadi target adalah daerah-daerah yang memang berada di hulu. Ya, mulai dari perumahan di Pondok Gede Permai yang selalu setiap 5 tahun sekali dia banjirannya sangat ekstrim lah, karena kemudian kan datangnya air kiriman. Jadi konsepnya memang kita selesaikan dulu di hulu, baru nanti ke bawahnya ke hilirnya seperti apa gitu. Mohon izin ya Pak, ini kan saya perwakilan dari warga Pengairan Teluk Pucuk. Itu kemarin, ya itu yang seperti yang dibilang Pak Reja tadi, yang masalah untuk rumah tadi ya Om ya, dan salah satunya yang untuk uang kerohiman.
gitu Pak. Ada. Soalnya kemarin kami juga ketemu sama Pak Lurah. Pak Lurahnya angkat tangan Pak. Iya. Karena memang tidak boleh Justru kita Pak memberikan. Lurahnya juga jawabannya tuh surat pertama, kedua, ketiga langsung beko. Udah langsung gitu tuh Pak ngomongnya Pak. Udah kayak gitu dia juga nggak ada surat itu datang Pak. Pak Lurah nyuruh FKRW untuk bongkar bangunan rumah-rumah yang ada di tanah. Nah, RT 1 RW 1 sampai RW 32. Itu kan nggak ada kewenangan dari FKRW Pak. Kenapa Lurah menyuruh FKRW? Ada suratnya Pak, ada edaran stempel Lurah. Ya, sekarang kan kita udah perbaiki nih. Ya, nanti hal-hal yang kayak gitu secara internal saya akan perbaiki. Tetapi yang jelas bahwa ini adalah sudah bagian dari program. Ya, nanti kita perbaiki ya. Nanti saya panggil ya Pak RW, Pak FKRW, panggil Bu Pak Camat, ya karena ini kabak pemerintahan yang membawahi kinerja dari lurah dan camat. Ya, jadi nanti RT RW juga nggak ada langsung turun ke lapangan, nggak ada Pak. Ya. Justru saya tanya sama Bu RT, jawaban Bu RT malah enak kan Pak RT-nya kerja. Kalau jawaban kayak gitu nggak, kita juga kerja Pak, bukan RT-nya doang yang kerja. hari ini bukan kebutuhannya pemerintah, bukan kebutuhan saya nih, tadi salah lagi. Kebutuhan pemerintah adalah bagaimana jalan itu dua arah. Hari ini kita punya konsep 10 meter, ya kan? Ya tentunya kalau kita punya duit, mestinya harus ada saluran, kita bikin, idealnya kan begitu Pak. Betul nggak? Idealnya harus ada salurannya, bikin pedestriannya, ada tamannya, ketemulah di angka 22, betul nggak? Tapi hari ini kan kita fungsional dulu. Yang penting kita jalan dulu nih jadi. Tapi itu kan Pak, maaf ya Pak, itu kan kali di tengah. Itu kan rumah kami di pinggir yang pengairan Wisma Asri. Terus perumahan. Terus di sini kan ada lagi Pak, PJT seberangnya kali. Kenapa kemarin Pak Lurah justru fokusnya ngambil yang ke pengairan Wisma Asri? Kenapa yang di sebelah sini tidak? Yang mana Seharusnya nih? kan kenapa nggak bagi dua gitu Pak? Yang perkampungannya nggak dikutak-atik. Iya, dia dipakai buat jalan nggak? Katanya buat taman. Katanya betul. Hah? Katanya buat taman. Mas, Yang sudah Ya sesuai dengan pemanfaatannya si dinas. lurahnya arogan. Lurah juga ngomong apa Pak? Itu derita loh, kata Pak Lurah loh Pak. Itu derita loh. Nggak logis Pak Lurah ngomong kayak gitu Pak. Diganti KDR karena dari tahu. KDR diganti KDR. Lurahnya arogan banget Pak. Iya arogan banget lurahnya. Iya. Bongkar Pak. Ada Pak rekamannya, genteng diturunin suruh bikin kandang ayam. Itu Pak Lurah loh yang ngomong. Ya pokoknya sekarang kita punya anggaran seperti itu, silakan itu dan sisanya pokoknya jangan sampai mengganggu kinerja daripada tim buat melakukan penataan, tim untuk melakukan pengerukan. Karena itu kan harus kita rawat. Ya kan, namanya sedimentasinya itu kan nggak bisa. Hari ini kita kerjain juga 2 bulan 3 bulan udah tinggi lagi, kita kerja lagi, betul nggak? Ini itu jelas nih. Jalan itu akan kita buat sampai ke ke jembatan At-Taqwa. Lebarnya berapa? Ya lebarnya seperti apa yang udah ada terjadi hari ini. Udah tinggal menyesuaikan diri. Ya ikutin aja. Berarti kemungkinan 35 hari dari sekarang lah. Agustus awal lah. Ya. Oke. Ini kan kepentingan yang saya bilang tadi. Kepentingannya lebih besar lagi. Semakin banyak orang yang bisa menikmati jalan itu tadi. Jalan kurang lebih terus 10 meter. Nanti warga sendiri yang nggak terdampak, yang mungkin bisa nempatin ya Pak Wali, mungkin nggak izin atau enggak ya. Itu akan bongkar Pak warganya Pak. Warga ini akan rapihin Pak jalannya Pak. Ya udah sekarang dimulai aja dari besok, udah dikit-dikit mana yang udah eksekusi aja gitu loh, ya. Gitu. Kita udah komit kok mungkin bongkarin sendiri nanti. Ya udah gitu. Ya. Oke, yang perumahan dampak nggak kalau dibuat jalan? Tembok mana? Kita nggak milah-milah mau kampung mau perumahan, kalau dia memang menempati tanah yang bukan miliknya dan itu memang kepake sama kita ya kita tertipin gitu. Tapi kami tetap berharap Pak, warga yang kami wakili ini bisa mendapat kebijaksanaan dan mungkin ada teguran-teguran terkait kepada jajaran Bapak yang di bawah lah. Kalau emang mau ini ya bijaksana lah Pak, kemanusiaan. Ya kami juga bukan hewan gitu, kami juga manusia. Dan saya berharap Pak, program Bapak yang terkait rumah relokasi itu Pak bisa kami nikmati gitu Pak. Gitu Pak. Itu aja sih. Harapan kami itu Pak, besar. Siap, udah cukup? Ya, Bu.
Ada lagi? Pak. Ada Pok. Terima kasih Masih Pak. Pok ya. Pak Wali, makasih banyak. Pak.